Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berdiskusi online pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Christina Pina Amelia selaku moderator pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 7 kelas 4A akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Vina Lutfiani Tohari dengan nomor induk mahasiswa 19081050010. Selanjutnya adalah Sohipah dengan nomor induk mahasiswa 19081050023. Lalu Endah Tri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 19081050026. Selanjutnya adalah Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050031. Selanjutnya adalah Nuraidah dengan nomor induk mahasiswa 190810534. Dan yang terakhir adalah Yulistiani dengan nomor induk mahasiswa 190810538. Adapun sub pembahasan yang akan kelompok kami bahas adalah yang pertama adalah mengenai fenomena atau ilustrasi dari distribusi normal. Yang kedua, kita akan membahas mengenai formulasi dari distribusi normal tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas karakteristiknya, dan yang kedua akan membahas mengenai notasi rumusnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ekspektasi dari distribusi normal. Pembahasan yang keempat, kita akan membahas variansnya, dan sub pembahasan yang terakhir kita akan mencari contoh dari distribusi normal tersebut. Oke, untuk pemateri pertama, saya persilakan. Saya Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 19081050010 akan menjelaskan tentang fenomena nyata pada distribusi normal. Saya Vina Lutfiani Tohari dengan NIM 19081050010 akan menjelaskan tentang fenomena nyata pada distribusi normal. Dalam teori distribusi peluang atau probabilitas, distribusi normal menempati posisi penting pada berbagai analisis statistika. Jenis distribusi ini juga sering digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Penghitungan tekanan darah, tinggi badan, penghitungan kesalahan, penjabaran nilai IQ, itu merupakan beberapa kasus yang menggunakan distribusi normal sebagai acuan utamanya. Jika di sebuah sekolah, katakanlah SMP Tadika Mesra, terdapat salah satu seorang pendidik, bisa kita sebut dengan Ibu Mawar. Ibu Mawar diperintah untuk mendistribusikan nilai peserta didik ke dalam sejumlah kategori tuntas pada suatu tes yang telah ditentukan persentase proporsinya. Biasanya, bentuk distribusi yang digunakan yaitu menggunakan distribusi normal, di mana persentase yang setara kecilnya ditempatkan di sisi kanan, atau yang merupakan nilai terbaik, dan di sisi kirinya merupakan nilai yang kurang baik. Sedangkan persentase yang lebih besar ditempatkan di bagian tengah atau di antara kedua sisi tersebut.
Sebagai contoh, proporsi yang digunakan misalnya istimewa bernilai 10%, memuaskan bernilai 20%, berprestasi bagus bernilai 40%, perlu peningkatan bernilai 20%, dan tidak memuaskan bernilai 10%. Adapun asumsi yang digunakan untuk metode ini bahwa secara statistik tingkat ketuntasan peserta didik terdistribusi mengikuti pola kurva normal. Ilustrasinya bisa teman-teman lihat di layar. Fenomena lainnya, jika kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam keimanan kita, bahwa skenario Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini dengan seisinya yang sangat luar biasa. Penciptaan dengan aturan yang sangat mengesankan. Antara aturan yang satu dengan yang lainnya saling harmoni dan tidak bertentangan. Ketidakbertentangannya aturan yang satu dengan aturan yang lainnya ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta, penguasa kehidupan ini adalah Esa. Salah satu aturan yang dibuatnya adalah tentang data atribut atau karakter makhluknya, seperti ada makhluk yang kaya dalam segi ekonominya, ada makhluk yang cukup dalam segi ekonominya, ada orang yang selalu berbuat baik, ada juga orang yang belum baik, dan lain sebagainya. Perbedaan karakter makhluk ini akan membentuk sebuah pola menyerupai kurva normal. Contoh lainnya pula, misalnya tentang IQ, tinggi badan, dan yang lainnya. Setelah diukur atas sejumlah sampel, menunjukkan bahwa yang nilainya sangat tinggi ataupun sangat rendah, jumlahnya sedikit. Yang paling banyak adalah yang yang mendekati atau sama dengan rata-ratanya. Kesimpulannya, jika digambarkan, histogramnya akan menyerupai kurva normal atau disebut juga dengan genta terbalik. Dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut dengan kurva lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang serata atau setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan teori distribusi Gauss. Istilah tersebut mengacu pada Karl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Meski demikian, teori yang menjadi awal cikal bakal fungsi distribusi ini mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Kenalkan, nama saya Nur Aindah, NIM 1908105034. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang karakteristik distribusi normal.
Nah, untuk karakteristik distribusi normal, yang pertama yaitu teori distribusi ini memiliki mean, median, dan modus yang sama. Nah, oleh karena itu, distribusi ini sering disebut dengan unimodal. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng, atau sering disebut juga dengan bell curve. Nah, untuk titik puncak kurva adalah nilai rata-rata atau sering disebut juga dengan nilai mean. Nah, nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga, mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normalnya bernilai 1, yakni setengah dari sisi kiri dan setengah lagi di sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Nah, untuk karakteristik yang kelima, yaitu dalam kurva distribusi dapat disimpulkan bahwa jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, maka sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Nah, yang terakhir dari karakteristik distribusi normal yaitu masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Nah, jadi dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 190810531 akan menjelaskan mengenai notasi distribusi normal. Yuk kita simak bersama-sama. Rekan saya telah menerangkan mengenai karakteristik dari distribusi normal. Kita telah mengetahui karakteristik dari distribusi normal. Namun, kita belum mengetahui notasi dari distribusi normal tersebut. Dan dari manakah notasi distribusi normal tersebut didapatkan? Untuk itu, yuk kita pelajari bersama-sama. Pada distribusi peluang kontinu, peluang variabel acak X adalah luas daerah di bawah fungsi kepekatan. Jika fungsi kepekatannya adalah fx, maka peluang variabel acak X adalah sebagai berikut. Peluang variabel X di mana X di antara A dan B, sehingga peluangnya adalah integral dari A sampai B untuk fungsi kepekatan fx dx. Jika grafik fungsi kepekatan berbentuk kurva genta atau kurva yang simetris, atau kita pernah melihat kurva yang bentuknya seperti ini. Nah, ini dinamakan kurva Bell dengan variabel acaknya kontinu normal, maka ini disebut dengan distribusi normal. Distribusi normal pertama kali dikemukakan oleh matematikawan Prancis bernama Abraham de Moivre. Abraham de Moivre memperkenalkan fungsi kepekatan kurva dengan variabel acak normal X dengan rata-rata atau mu dan varians atau sigma kuadrat dengan rumus sebagai berikut, di mana fx sama dengan 1 per sigma akar 2V dikali I pangkat min 1/2 dalam kurung X min mu per sigma kuadrat, di mana V ini sebagai nilai konstannya, yaitu 3,1416
lalu I-nya sebagai bilangan konstan yang besarannya adalah 2,7183, lalu mu-nya adalah sebagai parameter yang merupakan rata-rata dari distribusi, dan sigmanya adalah parameter yang merupakan simpangan baku dari distribusi tersebut. Nah, rumus ini menghasilkan kurva normal, kurva seperti ini. Nah, kurva ini kan sama saja berbentuk seperti lonceng atau bel. Nah, dari kurva ini pada ujung-ujungnya ini disebut dengan ekornya. Dapat kita lihat kurva tersebut berada pada sumbu X. Dengan kata lain, jika kurva tersebut atau ekornya kita tarik sampai min tahingga ke kiri dan ke kanan kita tarik sampai plus tahingga, maka kurva tersebut tetap berada di atas sumbu X. Sehingga sumbu X ini sebagai asimptotnya atau garis arahnya. Kemudian luas daerah di bawah kurva ini. Karena kumpulan dari semua variabel acak, maka jumlah peluang yang terjadi adalah luas semua dari peluang ini. Oleh karena itu, luas daerah ini adalah 1 unit. Nah, yang ditanyakan, kenapa 1 unit? Kenapa tidak 2 unit luas daerahnya, 3 unit, 4 unit, atau 5 unit? Oke, di sini terdapat titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya. Nah, pada luas daerah sebelah kanan ini, nilainya adalah 1/2 atau setengah. Lalu, pada bagian ini, bagian luas daerah sebelah kiri, ini nilainya pun sama, setengah. Karena definisi tadi, karena luas daerah di bawah kurva tersebut kumpulan dari semua variabel acak, maka jumlah peluang yang terjadi adalah luas semua jumlah peluang ini. Maka luas daerah ini 1 dari luas kanan setengah, luas kiri setengah, maka dijumlah adalah 1. Nah, didapatlah luas daerah ini adalah 1 unit. Nah, sehingga luas daerah tersebut dapat kita cari menggunakan rumus integral, yaitu luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan fungsi kepekatan fx, sehingga kita dapatkan adalah peluang variabel acak x, di mana x min tahingga sampai tahingga. Maka diperoleh min tahingga sampai tahingga. Nah, dari rumus ini, yang rumus telah kita dapatkan, kita masukkan ke integral ini, yaitu integral min tahingga sampai tahingga dikali 1 per sigma akar 2V dikali I pangkat min 1/2 dalam kurung X min mu per sigma kuadrat dx. Selanjutnya kita perhatikan kurva berikut ini. Di sini terdapat kurva fx yang berdistribusi normal yang dikemukakan oleh Abraham de Moivre. Di sini terdapat luas daerah yang diarsir dengan interval x1 sampai x2. Sehingga luas daerah tersebut dapat kita cari menggunakan rumus integral. Sehingga rumusnya yaitu sebagai berikut. Integral x1 sampai x2. Nah, x1 sampai x2 karena luas daerahnya itu dari x1 sampai x2. Lalu kita masukkan rumus dari Abraham de Moivre ini, yaitu 1 per sigma akar 2V kali I pangkat 1/2 dalam kurung X min mu per sigma kuadrat dx. Sejak ditemukan kurva dari Abraham de Moivre pada tahun 1773, banyak para ahli yang sulit untuk menyelesaikan perhitungannya. Sehingga perkembangan dari kurva ini itu sangat lambat. Untuk mempermudah perhitungannya, seorang ahli dari Jerman yang bernama
Johann Carl Friedrich Gauss membuat suatu distribusi, yaitu distribusi normal standar, dengan syarat distribusi normal dengan rata-rata atau mu sama dengan 0 dan standar deviasinya atau sigmanya adalah 1. Sehingga rumus dari Abraham de Moivre ini kita rubah. Kita lebih sederhanakan lagi, yaitu sigmanya kita rubah menjadi 1. Nah, sehingga diperoleh 1/2V. Nah, lalu mu-nya kita rubah menjadi 0. Nah, kita mu berubah jadi 0, X dikurangi 0, X min 1. Sigmanya kita rubah jadi 1. Nah, dikuadratkan sehingga rumus dari Abraham de Moivre ini dirubah oleh Gauss menjadi sederhana seperti ini jadinya, yaitu fx sama dengan 1/2V dikali I pangkat min 1/2 X kuadrat. Nah, sehingga pada luas daerah ini kita dapat menghitungnya. Nah, rumusnya itu menjadi lebih sederhana lagi. Yang awalnya seperti ini yang cukup sulit untuk kita hitung, sekarang lebih sederhana kita dapat menghitungnya. Nah, kita dapat menghitungnya apabila nilai X1 dan X2-nya itu kita ketahui. Proses penyerahan rumus dari Gauss ini yang lebih sederhana menyebabkan proses standarisasi variabel acak X ke Z dengan menggunakan rumus transformasi. Sehingga didapat rumusnya adalah Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, atau kita bisa katakan Z sama dengan variabel acak X means rata-rata per standar deviasi. Nah, oleh karena itu, kurva pada ini ditransformasikan menjadi kurva ini. Kurva terbaru yang disebut dengan distribusi normal Z, karena dari X berubah ke Z, yang tadinya mu berubah menjadi Z, yang tadinya X1 berubah menjadi Z1, yang tadinya X2 berubah menjadi Z2. Nah, tabel transformasi X ke Z ini disebut tabel distribusi normal Z. Nah, seorang ahli Johann Carl Friedrich Gauss atau kita sering sebut dengan Gauss ini akhirnya berhasil mengembangkan distribusi normal yang banyak digunakan dalam statistika. Perkenalkan, nama saya Endah Tri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 19081050026. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ekspektasi matematika. Ekspektasi matematika atau nilai harapan atau disebut juga rata-rata adalah satu konsep yang penting dalam teori dasar statistika. Dalam statistika, nilai harapan atau rata-rata memiliki 3 arti yang berkaitan. Yang pertama, rata aritmetik atau nilai rata-rata suatu data. Yang kedua, nilai harapan dari suatu peubah acak. Yang ketiga, ukuran pemusatan dari suatu sebaran probabilitas. Jika X adalah sembarang variabel random, maka ekspektasi matematika dari variabel random X biasanya dinotasikan dengan EX atau simbol atau notasi mu. Suatu variabel random X dinyatakan berdistribusi normal jika dan hanya jika distribusi probabilitasnya dinyatakan oleh fungsi identitas berikut. Fungsi identitasnya yaitu jika 1 per sigma akar 2 pi dikali I pangkat negatif 1/2 dalam kurung X min
nu per sigma tutup kurung pangkat 2. Untuk negatif tahingga kurang dari X kurang dari tahingga. Variabel random berdistribusi normal disebut juga variabel random normal. Suatu variabel random X berdistribusi normal dinotasikan dalam X strip N dalam kurung mu dikali sigma kuadrat. Berikut akan dibuktikan rumus ekspektasi matematika pada distribusi normal. Kita tahu bahwa rumus ekspektasi matematika yaitu EX sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga X dikali fungsi F terhadap X. Kita tahu bahwa fungsi densitas dari distribusi normal yaitu 1 per sigma dikali sigma akar 2pi dikali I pangkat negatif 1 per 2 dalam kurung X min mu per sigma tutup kurung pangkat 2. Kemudian dari fungsi densitas tersebut kita substitusikan ke rumus ekspektasi matematika, sehingga EX sama dengan integral negatif tahingga sampai tahingga dikali X dikali 1 per sigma akar 2pi dikali I pangkat negatif 1 per 2 dalam kurung X min mu per sigma tutup kurung pangkat 2 dx. Kemudian kita gunakan sifat integral sehingga menjadi EX sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali integral negatif tahingga sampai tahingga X dikali I pangkat negatif 1 per 2 dalam kurung X min mu per sigma tutup kurung pangkat 2 dx. Setelah itu kita misalkan X min mu per sigma sama dengan T, maka didapat X sama dengan sigma dikali T ditambah mu. Lalu kita turunkan nilai X sehingga dx sama dengan sigma dt, dan X kuadrat sama dengan dalam kurung sigma T ditambah mu tutup kurung pangkat 2, atau X pangkat 2 sama dengan sigma kuadrat dikali T kuadrat ditambah 2 sigma mu kali T ditambah mu kuadrat. Dari pemisalan tersebut kita mendapatkan EX sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali integral negatif tahingga sampai tahingga dalam kurung sigma T ditambah mu dikali I pangkat negatif 1 per 2 T kuadrat dikali sigma dt. Kemudian kita jabarkan kembali sehingga mendapatkan EX sama dengan sigma per akar 2pi integral negatif tahingga sampai tahingga T dikali I pangkat negatif 1 per 2 T kuadrat ditambah mu per akar 2pi integral negatif tahingga sampai tahingga E pangkat negatif 1 per 2 T kuadrat dt sama dengan sigma per akar 2pi integral negatif tahingga sampai tahingga T dikali I pangkat negatif 1 per 2 T kuadrat dt ditambah mu. Kemudian kita misalkan kembali 1 per 2 T kuadrat sama dengan Z, sehingga kita dapatkan T dt sama dengan dz. Maka EX sama dengan sigma per akar 2pi integral negatif tahingga sampai tahingga E pangkat negatif Z dz ditambah mu. Kemudian kita hitung hasil dari integral tentu tersebut, yaitu EX sama dengan sigma per akar 2pi dikali I pangkat negatif Z dengan batas atas negatif
dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga itu menghasilkan 0. Sehingga EX sama dengan 0 ditambah nu. Maka EX sama dengan nu. Nah, jadi terbukti bahwa rumus ekspektasi matematika pada distribusi normal yaitu EX sama dengan nu. Saya Sohifah, di sini saya akan menjelaskan tentang varians. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians atau ragam dari suatu peubah acak merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, jika semua nilainya sama atau tidak beragam, maka disebut dengan varians 0. Varians ini nilainya selalu positif. Nah, untuk mendapatkan varians, kita perlu mencari nilai harapan atau X kuadrat terlebih dahulu. Nah, nilai harapan atau X kuadrat dirumuskan sebagai EX kuadrat sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali Fx dx. Nah, dari fx-nya kita ubah menjadi 1 per akar 2pi sigma E pangkat setengah dikali X dikurangi mu per sigma kuadrat. Sehingga menjadi EX kuadrat sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat 1 per akar 2pi dikali sigma dikali I pangkat negatif setengah dikali X per mu per sigma X dikurangi mu per sigma kuadrat dx. Sehingga kita keluarkan 1 per akar 2pi sigmanya menjadi X kuadrat sama dengan 1 per akar 2pi sigma dikali integral dari negatif tak hingga ke tak hingga X kuadrat I pangkat setengah dikali X per mu per dikali X dikurangi mu per sigma kuadrat dx. Nah, kemudian X dikurangi mu per sigma kita misalkan menjadi T. Maka nilai X-nya sama dengan sigma dikali T ditambah mu. Kemudian diturunkan menjadi dx sama dengan sigma dt. Sehingga EX kuadrat sama dengan 1 per akar 2pi dikali sigma integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga sigma T ditambah mu kuadrat dikali I pangkat negatif setengah T kuadrat sigma dt. Kemudian kita uraikan menjadi EX kuadrat sama dengan 1 per akar 2pi dalam kurung integral dari negatif tak hingga ke tak hingga sigma kuadrat T kuadrat dikali I pangkat negatif setengah T kuadrat dt ditambah 2 sigma kali pi dikalikan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali T dikali I pangkat negatif setengah T kuadrat dt ditambah mi kuadrat integral negatif tak hingga sampai tak hingga I pangkat negatif setengah T kuadrat dt. Kemudian menjadi EX kuadrat sama dengan sigma kuadrat per akar 2pi dikali integral dari negatif tak hingga ke tak hingga T kuadrat dikali I pangkat negatif setengah T kuadrat dt ditambah 0 ditambah mu kuadrat. Kemudian kita uraikan integralnya menjadi EX kuadrat sama dengan 2 sigma kuadrat per akar 2pi. Kemudian lambang ini yang seperti huruf R ini merupakan fungsi gamma, di mana fungsi gamma ini merupakan alfa dikurangi 1 faktorial. Nah, selanjutnya kita lanjutkan fungsi gamma dikali 2 ditambah 1 per 2 per 2 dikali setengah pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah mu kuadrat. Kemudian EX kuadrat sama dengan sigma kuadrat per 2pi dikali fungsi gamma dikali 3 per 2 kali 2 akar 2 ditambah mu kuadrat.
Kemudian EX kuadrat sama dengan sigma kuadrat per akar 2pi dikali akar pi per 2 dikali 2 akar 2 ditambah pi kuadrat ditambah mu kuadrat. Sehingga EX kuadratnya sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian dari rumus varians dari distribusi normal. Nah, varians pada distribusi normal dirumuskan dengan var X sama dengan sigma kuadrat atau sama dengan E dikali X dikurangi mu kuadrat. Nah, pembuktiannya kita gunakan rumus E X dikurangi mu kuadrat. Kemudian kita uraikan menjadi E dalam kurung X kuadrat dikurangi 2xe dikali X ditambah EX dikuadratkan, tutup kurung. Kemudian E yang di sini, yang di luar kurung, kita kalikan sehingga diuraikan menjadi EX kuadrat dikurangi 2e dikali X dikali E dikali X ditambah EX kuadrat. Nah, kemudian kita akan mengganti nilai EX menjadi mu dan nilai EX kuadrat yang pertama ini menjadi sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Nah, nilai ini kita dapatkan dari nilai harapan yang sebelumnya, yaitu EX kuadrat sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Dan yang X ini, yang EX ini kita ganti menggunakan mu dari nilai min atau ekspektasi matematika yang pertama. Nah, kemudian menjadi E dikali X dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat dikurangi 2 dikali mu ditambah mu kuadrat. Kemudian menjadi sigma kuadrat ditambah 2 mu kuadrat. 2 mu kuadrat ini dihasilkan dari mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Kemudian dikurangi 2 mu kuadrat. 2 mu kuadrat yang ini dihasilkan dari 2 mu dikali mu. Sehingga hasil akhirnya yaitu E dikali X dikurangi mu kuadrat sama dengan sigma kuadrat, karena 2 mu kuadrat dikurangi 2 mu kuadrat hasilnya adalah 0. Jadi terbukti bahwa var X sama dengan sigma kuadrat atau E sama E dalam kurung X dikurangi mu kuadrat. Saya Yulistiani dengan NIM 19081050038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari distribusi normal. Langsung saja kepada contoh soalnya. Dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian teori peluang di suatu universitas, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapatkan nilai A jika nilai X lebih dari sama dengan 80? Yang kedua, berapa persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 sampai dengan 68? Dan yang ketiga, berapa persen yang mendapat nilai E jika nilai X lebih kurang dari 45? Dari soal tersebut diketahui X sama dengan nilai ujian teori peluang untuk N atau sampel itu sama dengan 200, untuk mu atau rata-rata sama dengan 60, untuk sigma atau standar deviasinya yaitu 10. Distribusi dari X tersebut dia menyebar secara normal, jadi bisa kita rubah menjadi distribusi standarisasi dari X tersebut. Langsung saja untuk mencari yang nilai A. Berapa persen yang mendapatkan nilai A jika nilai X lebih dari atau sama dengan 80? Yang pertama, kita akan menghitung persentase yang memperoleh nilai A. Dengan pendekatan distribusi normal, maka probabilitas X dengan ketentuan lebih dari atau sama dengan 80. Kita standarisasi X menjadi Z, yaitu dengan cara nilai X diganti dengan X min mu per sigma.
kita juga perlakuan yang sama terhadap 80 dikurangi mu, mu-nya 60, lalu dibagi simpangan baku sebesar 10. Hasilnya yaitu 2. Jadi pendekatan atau standarisasi dari probabilitas X lebih dari sama dengan 80 bisa didekati dengan menggunakan Z lebih dari sama dengan 2. Nilai Z lebih dari sama dengan 2 kalau kita lihat probabilitasnya harus menggunakan tabel distribusi normal standar Z. Lebih tepatnya kita menggunakan yang kumulatif. Kalau kita melihat gambar ini, yang diarsir yang nilainya lebih dari 2. Jadi untuk menghitung probabilitas Z lebih dari sama dengan 2 adalah 1 atau keseluruhan dikurangi probabilitas yang tidak diarsir. Untuk mencari nilai 2, kita lihat tabel ini. Dan ketemu nilainya adalah 0,9772. Jadi 1 dikurangi 0,9772 sama dengan 0,0228. Jadi sekitar 2,28% mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Untuk yang B ini, yang ditanyakan adalah probabilitas yang mendapatkan nilai C, di mana nilai C itu terletak antara 56 sampai dengan 68. Sama seperti nomor 1, kita rubah dia menjadi standar baku. Kita ganti X menjadi Z, caranya sama dengan yang pertama. Begitu juga kita rubah batas kiri dan batas kanannya. Setelah dirubah, maka diperoleh nilai probabilitas min 0,4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,8. Nah, kalau kita lihat gambar, dia yang diarsir yaitu batasnya dari negatif 0,4 sampai dengan 0,8. Untuk gambarnya bisa dilihat. Untuk cara perhitungannya adalah kita ambil selisihnya. Ambil yang paling tinggi yaitu probabilitas Z kurang dari sama dengan 0,8 lalu dikurangi probabilitas Z kurang dari sama dengan min 0,4. Sekarang lihat di tabel. Untuk 0,8 itu nilainya 0,7881 dan untuk min 0,4 itu nilainya 0,3446. Jadi Z kurang dari sama dengan 0,8 dikurangi Z kurang dari sama dengan min 0,4 adalah 0,7881 dikurangi 0,3446 sama dengan 0,335. Jadi sekitar 33,35% mahasiswa mendapatkan nilai C. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita mencari persentase yang memperoleh nilai E. Berarti kita akan menghitung probabilitas X kurang dari 45. Kita lakukan hal yang sama. Kita ubah dulu menjadi standar baku seperti poin A dan B sehingga diperoleh probabilitas Z kurang dari min 1,5. Kalau lihat dari tabel, min 1,5 itu nilainya 0,0668. Jadi sekitar 6,68% mahasiswa mendapatkan nilai E. Untuk gambarnya bisa dilihat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materinya. Semoga materi yang telah kita presentasikan mudah dipahami dan dimengerti. Mohon maaf apabila dari kelompok kami masih terdapat kekurangan. Kami dari kelompok 7 izin undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.